Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa, Pekan Biasa ke-22, 31 Agustus 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, secara khusus para pendengar Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun berada, berkah dalam. Pada hari ini, semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setan selalu berada di sekitar kita. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tentunya kita jauh lebih memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding setan. Pada bacaan tadi dikatakan bahwa setan pun sungguh mengenal dengan baik akan keberadaan Allah. Itu setan. Bagaimana dengan diri kita yang sudah dibaptis? Apakah kita kalah dengan setan? Tentunya tidak. Oleh karena itu, mari, ketika setan pun begitu kenal dengan Yesus, kita pun harusnya jauh lebih mengenal daripada setan. Konsekuensinya, sudahkah kita berada dalam jalur yang tepat sebagai
orang yang beriman kepada Yesus, apakah kita dengan mudah akan tergoda oleh bujuk rayu si setan? Karena pada realitas hidup kita, kadang kita sebagai orang Katolik pun masih begitu enggan untuk menghadirkan diri dalam perayaan Ekaristi. Kalau toh kita berkesempatan untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, kita masih dengan gampang diajak keluar dari rel, kurang fokus. Kita masih memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan sekarang pun kita tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Saat kita berada di gereja, kita tergoda untuk membuka dan mengutak-atik hati kita. Permasalahan itu tentunya harus kita sadari bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus tetap fokus untuk semakin memiliki kerinduan untuk menghadirkan Tuhan, tentunya dengan seluruh totalitas yang kita miliki. Kita pun juga diberikan keteladanan oleh Yesus, bahwa Yesus pun mencoba dan selalu mengeluarkan setan dalam rel perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu, mari semoga kita pun sebagai orang yang beriman tetap berjuang menghalau kegelapan dalam hidup kita, supaya jiwa kita pun semakin memiliki ketenangan. Dan tentunya kita sendiri pun nanti pada akhirnya bisa mengusir setan yang berupaya untuk merasuki hidup kita. Tentunya semua itu kita pasrahkan agar Bapa selalu membimbing perjalanan hidup kita, dan tentunya mampu untuk mengarahkan ke jalan yang sesungguhnya. Semoga dengan penyadaran ini kita bisa menghindarkan diri tidak dengan gampang terhasut oleh bujukan sang jahat. Amin. Berkah dalam.